Suaranya kurang jelas, Mbak Fatimah. Sarapan, Pak. Oke, sarapan. Sudah mandi ya? Sudah. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Akasya. Silakan hidupkan audionya. Pagi, Pak. Pagi, keadaannya sehat? Loh, ketawa-ketawa. Sehat, Pak. Sudah mandi? Sudah, Pak. Ini Oke. Oke, selamat pagi, Mbak Maya Tunisia. Pagi, Pak. Oke, keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah mandi ya? Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Alvina. Pagi, Pak. Oke, keadaannya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah mandi? Sudah, Pak. Sudah apa belum? Ketawa-ketawa ini. Sudah kemarin. Sudah kemarin, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Selamat Pak. pagi, Mbak Titis. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, keadaannya gimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah mandi? Empon, Oh, sudah. sampun. Kegiatan yang kamu lakukan sebelum PJJ apa? Mboten apa-apa, Pak. Mandi, terus menyiapkan pelajaran. Terima kasih. Selamat Nggih. pagi, Mbak Andin. Silakan hidupkan audionya. Pun sampun, Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Al gimana? Oke, sudah mandi ya? Sudah. Selamat pagi, Mbak Maulida. Pagi, Oke, keadaannya gimana? Sehat? sehat, Pak. Oke, sudah mandi? Sudah. Sudah. Kegiatan yang kamu lakukan sebelum PJJ tadi pagi apa? Mandi, sarapan, mempersiapkan baju dan Pak. Oke, kita lanjut. Selamat pagi, Mbak Sylvia. pagi, Pak. Oke, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah mandi belum? Sudah. Sudah. Oke, kegiatan yang kamu lakukan sebelum PJJ apa tadi? Sarapan sama siap-siap buat PJJ. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Ima. Audionya dihidupkan. Pagi, Pak. Oke, sudah mandi belum? Pun. Sudah. Kapan? Tadi pagi. Oh, tadi pagi. Tak kirain kemarin kayak Alvina. Oke, Kak, kegiatan yang kamu lakukan tadi pagi apa sebelum PJJ? Nyapu sama nyuci piring, Mbak. Piring. Isi piringnya disapu enggak? Nggih, kali nyapu. Nun, Isi piringnya disapu enggak? mboten. Nyapu itu lantai, Pak.
Nyapu lantai, tak kirain nyapu piring yang ada isinya. Oke. Selamat pagi Mbak Andera. Pagi, Pak. Keadaannya gimana? Sehat ya? Lumayan, Pak. Lumayan. Apa agak sedikit meriah? Halo, Flu, Pak. Oh, flu. Oke, kalau flu segera langsung diberi obat ya. Kemudian kalau sempat pakai air apa itu garam krosok itu ya, dikasihkan di dalam hidung seperti dibulah, nanti insya Allah keluar virusnya ya. Air garam krosok itu bisa dimasukkan ke dalam hidung, kemudian nanti ada apa namanya, biasanya kalau flu itu ada lendirnya itu kalau dikasih garam krosok biasanya langsung cair ke bawah. Kemudian banyak makan, kemudian vitamin C, kemudian apa itu namanya, perbanyak minum air hangat. Semoga segera lekas sehat ya. Kita semua mendoakan semua teman-teman semuanya agar semuanya sehat walafiat. Oke, kita lanjut. Selamat pagi Mbak Oni. Selamat pagi Mbak Oni. Selamat pagi Mbak Oni. Oke, nggak ada. Oke, ya baik. Untuk cakap-cakap kita akhiri ya. Kemudian mohon izin saya untuk bisa mempresentasikan oke. Untuk materi yang akan kita pelajari di sini untuk pertemuan ini, kita akan membahas tentang kontrak mata pelajaran dulu ya, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran PJOK semester gasal tahun 2021-2022. Langsung saja ke materi yang akan kita bahas, yaitu penjelasan PJJ, ketertiban kelas digital, materi ajar semester gasal, penilaian kelas digital, dan motivasi belajar. Ini pendahuluannya, lanjut saja. Kita langsung ke penjelasan. Jadi nanti saat ini ya, saat penjelasan nanti apabila saya sudah selesai, apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung melakukan raise hand ataupun bisa langsung mengaktifkan audionya. Seperti itu ya. Oke, untuk pembelajaran jarak jauh PJOK, untuk yang pertama melakukan PTM virtual. Kita menggunakan Zoom meeting untuk pelaksanaan PTM virtual. Kemudian platform pembelajaran kita memakai Google Classroom, ya, Google Classroom, WhatsApp Group, dan YouTube sebagai media pembelajaran. Kemudian materi ajar semester gasal, yang pertama ada sepak bola, kemudian softball, lempar cakram, pencak silat, dan aktivitas kebugaran jasmani. Untuk penilaian kelas digital ada praktek dan presentasi, kemudian ada ulangan harian ya. Berikutnya motivasi ya, motivasi belajar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ketertiban kelas digital. Untuk ketertiban kelas digital PJOK, yang pertama kalian harus masuk di
WhatsApp Group dan Classroom. WhatsApp Group kita gunakan untuk media informasi dan diskusi, kemudian Google Classroom untuk penilaian dan lain-lain. Kemudian kami harapkan agar kalian berperan aktif dalam pembelajaran, menyimak info, melakukan absensi kehadiran, mengikuti pembelajaran tatap muka virtual via Zoom, dan mengerjakan tugas. Kemudian, saya harapkan juga kalian mengikuti materi ajar semester Gasal dengan baik, ya, yang berupa materi sepak bola, softball, tolak turu, pencaksilat, dan aktivitas kebugaran jasmani. Kemudian, mengikuti seluruh penilaian kelas digital berupa ulangan harian, praktek, dan presentasi. Yang berikutnya, yang terakhir adalah mengikuti video conference melalui Zoom. Saya harap peserta didik wajib mengikuti 1 kali vikon setiap materi yang berbeda. Dan untuk seragamnya memakai seragam olahraga SMA. Saya jelaskan terlebih dahulu, untuk wajib mengikuti 1 kali vikon setiap materi yang berbeda. Di sini untuk materi semester Gasal ada 5 materi. Dan kalian wajib mengikuti 1 kali vikon materi. Berarti kalian mengikuti vikon selama semester Gasal 5 kali ya. Vikon sepak bola, vikon softball, vikon tolak turu, pencaksilat, dan aktivitas kebugaran jasmani. Seperti itu. Jadi nanti untuk vikonnya tidak setiap minggu kalian vikon, tetapi setiap materi yang berbeda. Setiap satu materi, satu vikon. Dan nanti untuk pola vikonnya, jadi di sepak bola itu ada 3 kali pertemuan pembelajaran. Nanti vikonnya di pertemuan kedua. Softball juga 3 kali pertemuan, nanti vikonnya di pertemuan kedua. Tolak turu, pencaksilat, dan aktivitas kebugaran jasmani nanti 2 kali pertemuan. Vikonnya berada pada pertemuan pertama. Seperti itu. Ya, paham ya? Kemudian materi ajar semester Gasal sepak bola, yaitu nanti kita akan mempelajari tentang merancang pola penyerangan dan pertahanan. Untuk softball, menjelaskan tahapan tata cara melempar, menangkap, dan memukul dengan tongkat pemukul. Kemudian tolak turu, ada gerak memegang peluru, gerak awalan, gerakan menolak peluru, dan gerak lanjutan out atau follow through. Kemudian aktivitas bela diri pencaksilat, kita akan mempelajari materi sikap kuda-kuda dan pola langkah, serangan dengan tangan, serangan dengan kaki, dan belaan serta elakan. Kemudian aktivitas kebugaran jasmani, kita akan melakukan aktivitas pembelajaran yaitu latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, yaitu komposisi tubuh, daya tahan jantung dan paru-paru atau kardiovaskuler, kemudian daya tahan otot, kelentukan dan kekuatan serta cara pengukuran latihan kebugarannya. Itu adalah materi 5 materi yang akan kita pelajari selama pembelajaran semester Gasal. Kita lanjut ke penilaian kelas digital. Ada 3 penilaian. Yang pertama ada ulangan harian, ulangan praktek, dan presentasi. Untuk ulangan harian di sini akan saya berikan setiap 1 materi pembelajaran 1 ulangan harian. Ya, berarti ulangan hariannya ada 5 kali ulangan harian. Kenapa harus 5 kali? Karena di sini juga saya sebagai alat untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terkait dengan penyampaian materi yang saya berikan. Kemudian ada praktek. Untuk praktek ini, nanti kamu akan melakukan penilaian praktek 1 kali penilaian praktek dari 5 materi yang akan kalian pelajari. Dan juga presentasi, kalian juga akan mempresentasikan
Ya, tugas penilaian 1 kali presentasi dari 5 materi yang akan kalian pelajari, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke motivasi belajar, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan tertiban, kemudian materi ajar. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akan lanjut ke motivasi belajar. Belajar merupakan perubahan jangka pendek maupun jangka panjang yang dialami seseorang yang terjadi melalui proses latihan. Selain itu, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psikofisik untuk menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Bagaimana cara meningkatkan motivasi? Yang pertama, kalian harus memiliki aspirasi atau cita-cita. Hal ini adalah hal yang paling utama sebelum kalian berproses menuju ke untuk meningkatkan motivasi. Jadi agar kalian punya greget dalam belajar, kalian harus punya cita-cita dulu. Semisal kasih contoh, saya pengen menjadi orang sukses. Nah, itu cita-cita orang banyak ya, orang sukses. Cita-cita saya pengen menjadi orang sukses. Nah, kalau kamu pengen menjadi orang sukses, proses yang kamu lakukan itu harus juga panjang dan keras. Dalam artian, saya menggarisbawahi bahwa ada istilah pepatah yang menjadi pedoman hidup, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Kalau kamu pengen hasilnya bagus, berarti prosesnya juga harus bagus. Ya. Dalam artian, kalau kamu pengen menjadi dokter, proses kamu nggak mungkin. Ya, kamu kesehariannya cuma tidur, makan, itu berbanding terbalik dengan hasil dari hasilnya. Jadi kalau hasilmu jelek, prosesmu jelek, tidak mungkin hasilmu akan bagus. Jadi seperti itu. Kalau hasilmu bagus, otomatis nanti dilihat dari prosesmu juga akan bagus juga. Kerja keras, mungkin kerja keras, tekun, ya giat berlatih dan lain-lain. Tapi kalau proses dari berawal dari prosesmu aja, prosesmu gersasae, ya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan pasti hasilmu juga akan sudah dipastikan hasilmu ya mesti seperti itu ya. Jadi silakan kalian, yang penting aspirasi dulu, cita-cita. Kalau sudah kamu punya cita-cita, kita baru melangkah ke proses. Prosesnya harus kita buat semaksimal mungkin ya, jangan seminimal mungkin. Kemudian kemampuan belajar. Setelah kamu memiliki cita-cita, kita harus merubah kemampuan belajar. Ya, kemampuan belajar kita harus kita rubah, mindset pola belajar kita harus kita rubah agar proses kita juga ada peningkatannya. Dan di sini juga saya pengen kalian juga harus menjaga kondisi jasmani dan rohani. Antara rohani dan jasmani saya harap imbang, karena permasalahan yang timbul selama pandemi ini adalah kalian banyak mager ya. Kalian banyak malas bergerak karena tidak ada aktivitas yang produktif. Karena kalian terbiasa melakukan kegiatan yang tidak banyak aktivitas selama pandemi ini, dan itu membuat otak kalian malas untuk bekerja atau malas untuk beraktivitas. Saya harap kondisi jasmani kalian ditingkatkan, otomatis otak juga akan berkembang dan rohaninya juga pasti akan bagus. Ya, silakan bisa melakukan refreshing ya, dengan berolahraga, jalan-jalan, ya, kemudian bersepeda. Apabila pandemi, kalian melakukan aktivitas menanam ya,
menanam tumbuh-tumbuhan ataupun menanam sayuran di halaman rumah itu bisa meningkatkan kondisi jasmani kalian, fisik dan psikis kalian bisa meningkat, otomatis imun kalian juga akan bertambah juga dan terhindar dari serangan penyakit. Kemudian kondisi lingkungan belajar ini yang sangat penting karena apa? 70% peserta didik selama pandemi ini ya tingkat kematangan belajarnya ditentukan dari kondisi lingkungan belajar. Prestasi belajar peserta didik selama pandemi ini ditentukan oleh kondisi lingkungan belajar. Bagi peserta didik yang kondisi lingkungan belajarnya tidak baik ataupun banyak peserta didik ataupun teman-teman sebayanya yang mengabaikan jadwal pembelajaran, ini berdampak pada prestasi akademik yang jelek ya. Jadi silakan kalau kalian sudah kemarin di-share jadwal dari Bapak Ibu guru wali terkait dengan jadwal pembelajaran, silakan lakukan dengan tertib. Silakan ikuti dengan tertib, jangan sampai kalian yang penting PJJ absen toh, tapi tidak mengikuti aktivitas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Apabila nanti kalian tidak mengikuti pembelajaran dan kalian tidak mengikuti aktivitas yang diadakan ataupun diselenggarakan dari Bapak Ibu guru, tentunya ini menjadi sebuah minus bagi kalian karena selama pandemi ini Bapak Ibu guru juga punya kewajiban untuk memberikan ilmu ya dan lain-lain. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan kamu pendidikan yang terbaik. Tetapi kalau kamu tidak gunakan ya tanggung jawabmu kepada guru dan orang tua kamu, ya otomatis nanti yang menjadi bumerangnya adalah di saat akhir-akhir, apalagi ini sudah kelas 3 ya. Tentunya target-target pendidikan yang lebih tinggi ataupun yang setelah kamu lulus ini nanti kamu akan mengarah kemana, tentunya kalian juga harus pikirkan mulai dari sekarang. Jangan sampai selama pandemi ini malah mengakibatkan kamu malas untuk beraktivitas. Ya, gitu. Jadi itu ya. Kemudian ini ya penutup presentasi. Setelah ini kita bisa lanjut untuk diskusi ya. Silakan. Saya pengen membuka 5 pertanyaan bagi kalian. Silakan nanti kalian bisa bertanya ataupun nanti apabila kalian masih bingung terkait dengan materi ataupun terkait dengan hal-hal yang akan kita pelajari selama pembelajaran semester dasar. Silakan saya kasih waktu 1 menit bagi kalian untuk mengajukan pertanyaan. Silakan bisa melakukan raise hand ataupun bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Oke, silakan. Yang ingin bertanya silakan. Puluh detik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan tunjuk dan memaksa kalian untuk bertanya. Dua puluh detik. Ya, Pak. Oke, siapa yang bertanya? Mas Rizky Dharma, ada yang tanyakan? Kalau pertemuannya tadi Bapak mau pakai seragam olahraga Semangun. Kalau Ya.
ya. nggak punya pakai seragam olahraga yang sekolah dulu boleh nggak Pak? Oke, bagi Mas Rizky karena pindahan ya, dan Iya. bagi yang punya nanti silakan memakai seragam olahraga Semangun. Ya, tetapi bagi yang tidak punya, seperti Mas Rizky nanti bisa memakai seragam yang dipunyai aja. Yang mungkin dari sekolah lain bisa digunakan nggak apa-apa, ataupun bahkan seragam olahraga pribadi. Silakan nanti bisa. Yang penting nanti kita memakai seragam olahraga, guys. Ya. Iya. Karena nanti Makasih, Pak. saat ya sama-sama. Karena nanti saat kita melakukan Vikon, ya tidak menutup kemungkinan kita juga akan praktek yang mungkin melakukan beberapa gerakan gitu. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ada yang ditanyakan lain? Mbak Oni Putri, ada yang tanyakan? Oke, saya tunjuk kepada Mbak Nurul Fatimah. Silakan menghidupkan audio dan videonya. Halo Mbak Nurul Fatimah. Mbak Nurul Fatimah. Mbak Nurul Fatimah kemana ini? Oke, kita berpindah ke Mbak Ima Yuliana. Oke, Pak. Mungkin ada yang tanyakan? Jadi selama kan jadwal olahraga kan hari Kamis kan, Pak? Ya, betul. Terus pakai seragam pramuka, berarti kalau pas jadwal JOK pakai baju olahraga. Tuh, pakai baju olahraga. Gitu. Ya. Pak. Jam pertama apa? Jam pertama agama. Agama. Oke, nanti semisal masih ada waktu untuk kalau Vikon, ya ini hanya untuk Vikon ya. Untuk jadwal yang classroom berarti nggak usah pakai seragam olahraga. Ya. Hanya untuk pemakaian seragam ini hanya berlaku untuk Vikon. Ya, kalau saudara nanti saat yang bersamaan di jam pertama kalian ada Vikon agama, berarti segera mungkin masih ada waktu untuk di jadwal itu kan jam 9 olahraga. Dan saya akan kasih waktu 15 menit untuk ganti pakaian. Ya. Jadi silakan nanti apabila ada Vikon agama, setelah Vikon berakhir nanti segera aja ganti pakaian. Seperti halnya kalian saat pembelajaran biasa normal. Seperti itu. Jadi kalau tidak Vikon ya tidak usah ya, seperti itu. Hanya berlaku untuk Vikon. Baik. 3 pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelajaran kita nanti. Kalau enggak, hanya silakan bisa menghidupkan audionya saja tanpa video. Silakan. Silakan Mbak Titis Diani. Platform pembelajarannya cuma GC, WA, sama YouTube, Pak. Jenengan buatan pakai LZS. Oke. Jadi untuk pembelajaran di PJOK nanti kita belum memakai LZS ya, karena saya takutnya nanti apabila terkendala server ya pembelajarannya tidak servernya apabila servernya sibuk
otomatis nanti akan berpengaruh kepada sistem. Ya, kalau sistemnya sudah nggak merespon, nanti otomatis juga berpengaruh kepada penilaian. Nah, otomatis seperti itu. Jadi saya mengambil kebijakan untuk saya pribadi, untuk khususnya PJOK, saya masih menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran, platform, dan penilaian seperti itu. Jadi nanti untuk GC, kemudian WA Group, dan YouTube itu masih sebagai prioritas saya untuk pembelajaran di semester dasar. Seperti itu. Ada yang tanyakan lagi Mbak Titis? Mboten Pak Pon. Oke, terima kasih. 2 pertanyaan lagi. Pak Febri, Ya, aku mau tanya. iya Pak Mbak. Tadi kan Bapak bilang di masa pandemi ini kita harus banyak-banyak olahraga. Nah, olahraga seperti apa yang paling cocok buat kaum rebahan? Kaum rebahan. Pertanyaan Mal- yang sulit ini. Olahraga apa yang cocok bagi kaum rebahan? Ngumpulin niatnya gimana, Pak? Kumpulin niat. Oke. Bentar. Baik, di masa pandemi ini tentunya kita harus menjaga kesehatan. Karena apa? Dengan menjaga kesehatan kita juga akan otomatis imun kita akan meningkat. Ya, tidak mungkin kalau kalian itu semisal kaum rebahan. Ya, kaum rebahan ini bagaimana kalau ini otomatis kalau kamu sering rebahan, ya kamu sering rebahan. Bentar. Ya, oke. Jadi untuk kaum rebahan ini, kalau kamu terbiasa untuk rebahan, otomatis yang pertama sistem tulang kalian, otot kalian, kemudian otak kalian ini tidak akan terbiasa untuk beraktivitas. Enak males. Ya kalau sudah males, kalian mau ngapa-ngapain? Malas juga. Mau berpikir juga pasti malas karena apa? Kalian terbiasa di kamar, ya tiduran, ya, lihat HP juga sambil tiduran, tikon juga sambil tiduran, ya makan juga sambil tiduran, apalagi. Ya, jangan-jangan kalian mandi sambil tiduran. Boten, Pak. Oh, ya, makanya yang seperti itu. Jadi yang pertama, kalian coba untuk refreshing terlebih dahulu. Ya, refreshing, keluar, cari jalan-jalan. Ya, Alvina itu keluar rumah lapangan ya, ning lapangan atau ning sawah ya. Di utara ini kan banyak. Kalian cari aja masuk ning lapangan atau enggak jalan-jalan ke sawah utaranya itu ya. Kalau enggak bersepeda, sepeda ontel ya, jangan sepeda motor. Sepeda ontel itu kalian cari refreshing. Kalau sudah otomatis kalian akan mengeluarkan asam laktat itu ya kalau pagi. Kalau asam laktat itu racun yang menempel sisa-sisa pembakaran energi kalian setelah beraktivitas. Jadi setiap pagi wajibnya kalian itu harus membakar asam laktat. Asam laktat itu energi yang tidak terbuang karena pembakaran ya, saat kalian beraktivitas. Jadi harus dibuang. Kalau tidak dibuang nanti bisa akan menjadi lemak jahat itu. Jadi minimal kalian berjalan-jalan itu sudah bagus. Ya, olahraga teratur minimal 15 sampai dengan 30 menit setiap pagi. Kalian biasanya kalau bangun tidur itu kan jam 4, setengah 5 ibadah. Nah setelah itu kalian bisa manfaatkan mungkin mencuci piring, baju dan lain-lain. Kemudian jam 6-nya kalian bisa gunakan untuk workout. Ya, kemarin di semester Gasal kalau enggak di semester Gasal kelas 11 saya pernah mengirimkan materi workout, pembentukan postur tubuh dan penguatan otot tulang. Silakan kalian bisa gunakan ya, minimal 15 menit sampai dengan 30 menit intinya itu.
Ya, jangan sampai kalian karena pandemi ini membatasi kalian untuk beraktivitas. Ya. Jangan takut untuk sehat, intinya itu. Paham ya, Mbak Alvina? Iya, Pak, makasih. Sama-sama. Ada yang tanyakan lagi mungkin, Mbak Alvina? Untuk absennya gimana, Pak? Ya, untuk absen nanti akan saya share di Classroom. Tetapi untuk Vicon ini sudah saya absen tersendiri. Ya. Ini sudah saya pilih-pilih siapa yang sudah masuk grup, dan nanti untuk pertemuan Vicon ini absen yang hadir dan yang tidak hadir ini akan berbeda. Yang hadir ada nilai plus 2-nya, tetapi untuk yang tidak hadir tidak mendapat nilai plusnya. Jadi seperti itu. Ada yang tanyakan lagi, Mbak Alvina? Sudah cukup, Pak. Oke, ada yang tanyakan lagi selain Mbak Alvina? Satu pertanyaan penutup. Saya Pak mau bertanya. Oke, silakan Mbak Maurida. Olahraga ujian praktek itu apa? Gimana? Kurang jelas? Bertanya olahraga yang buat persiapan ujian praktek itu apa? Oke, untuk olahraga yang persiapan ujian praktek, nanti kami juga masih menunggu kisi-kisi dari Dinas Pendidikan. Ya. Jadi terutama dengan materi-materi yang akan disampaikan di ujian praktek. Tentunya kalian juga harus mempersiapkan. Kalau di tahun-tahun kemarin itu biasanya aktivitas ritmik dan kebugaran jasmani, karena ini disesuaikan juga dengan di situasi pandemi. Nggak mungkin saya nanti memberikan ujian prakteknya lari 100 meter. Dan nanti penilaian seperti apa kan saya juga kesulitan nanti. Ya. Kalau kamu harus lari kemudian ada yang merekam selama 100 meter itu kan nanti juga akan kesulitan. Biasanya yang selama pandemi kita cari instrumen penilaian yang mudah dilakukan. Contohnya kalau bola voli itu bisa ya. Kalau misal passing atas, kalian merekam selama 30 detik, kalian lakukan passing atas, otomatis itu bisa kita ukur, kita amati. Kemudian kalau senam irama itu juga bisa. Senam irama mungkin pojok-pojok jenis world record yang kemarin itu bisa. Nah, kemudian untuk kebugaran jasmani kemungkinan juga bisa kalian melakukan sit up selama 30 detik, kemudian back up selama 30 detik, mungkin kemungkinan itu juga bisa. Nah, kemudian nanti biasanya kita cuma ada 2-3 materi yang mudah-mudah seperti itu. Jadi untuk materi praktek masih akan saya kaji ya, kemudian nanti saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang diedarkan dari Kemendikbud seperti itu. Begitu Mbak Maulida, ada yang ditanyakan lagi? Sampun Pak, terima kasih. Oke. Kalau mungkin ada yang ditanyakan lagi selain 5 pertanyaan yang sudah disampaikan? Ya. Oke, silakan. Pak, Ya, Mbak Pak Atesia. Febri. Ya. Dela izin Mbak, nggak ikut Vicon. Apa? Dela izin nggak ikut Vicon Mbak. Ya, kenapa? Katanya nggak bisa masuk. Oh, Katanya nggak bisa masuk. Dela ya, tadi kayaknya udah masuk itu. Dela apa Bela tadi? Ya. Dela. Dela tadi. Oke, nggak apa-apa nanti. Untuk yang tidak bisa ikut Vicon nanti ada rekamannya, nanti akan saya share di WhatsApp. Di Classroom. Kita fokus pembelajarannya di Classroom ya. Nanti semua absensi, kemudian
penilaian dan rekaman akan kami share di Classroom seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Iya, silakan. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Kemudian, oh ya, gini, terkait dengan kesehatan. Jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan ya, dengan cara rajin membersihkan badan. Kemudian di masa pandemi ini, di musim dingin ini, sering banyak kalian mengalami flu, dan ini banyak dialami oleh sebagian besar orang yang mengalami musim dingin. Dan ini kuncinya, yang penting kalian bisa menjaga tubuh Anda. Ya, kalau flu segera kalian mengalami flu, ya, gejala-gejala ya biasanya ada gejala awalnya. Ya, kalau flu itu biasanya bersin 2 kali, ya, kemudian bersin 3 kali. Kalau sudah seperti itu, segera aja langsung cari obat apotek. Ya, cari obat apotek, langsung minum, ya, sesuai anjurannya, dosisnya. Kalau 3 kali ya rutin 3 kali. Habis itu jangan lupa untuk terapi hidung ya, terapi dengan membersihkan hidung menggunakan air garam grosok itu bisa ya, air garam grosok. Untuk garam grosok itu bisa kalian bisa kalian beli di warung-warung ya. Biasanya 5.000 itu 1 kilo. Kalian bisa larutkan 1 sendok ke dalam 1 liter botol, kemudian kalian masukkan ke dalam hidung. Ya, seperti terapi gurah itu ya. Nanti kalau kenapa kok pakai garam grosok? Karena garam grosok itu bisa melepaskan virus. Nanti saya share untuk ini terapi dari khusus langsung dari dokter ya, dokter bukan dari saya. Saya hanya melakukan saja, ternyata ini juga enak digunakan dan bisa melepaskan virus juga, seperti gurah itu. Dan jangan lupa untuk terapi uap menggunakan minyak kayu putih itu bisa dilakukan. Kemudian menjaga kesehatan dengan meningkatkan imun dengan refreshing, kemudian melakukan aktivitas kebugaran jasmani dan aktivitas olahraga. Dan aktivitas kebugaran jasmani ataupun olahraga ini tidak harus olahraga ya. Kalian melakukan kegiatan aktivitas di rumah itu juga sudah melakukan aktivitas olahraga. Contoh mengepel, mencuci piring ya. Kemudian untuk rebahan tidak termasuk. Jadi silakan mencari aktivitas yang lain. Baik, demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan semoga kita selalu senantiasa terus berdoa agar selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri untuk pembelajaran kali ini, dan jangan lupa nanti untuk materi akan saya share di materi Classroom, saya akan share di WhatsApp group, kemudian silakan untuk segera bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.